Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat berjumpa kembali anak-anak kelas 5 SD Pelita Atsiri Permai. Untuk minggu kali ini di hari Jumat kita akan mulai kembali pembelajaran yang mana minggu lalu kita UTS ya. Sekarang kita kembali lagi ke pembelajaran yang mana pembelajaran kali ini itu melanjutkan tema 7. Tema 7 yang kemarin itu belum selesai, walaupun sudah ada yang di-UTS-kan. Baik anak-anak, untuk kali ini KD-nya yaitu masih sama, tema 7 ya. Mengidentifikasi faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Baik, langsung saja ke materi lanjutan, yaitu peristiwa setelah proklamasi kemerdekaan. Ya. Kalau kemarin kan sampai peristiwa kemerdekaan, sampai Indonesia merdeka 17 Agustus 1945. Nah, setelah merdeka itu ada peristiwa, ya, ada peristiwa yang mana penjajahan masih terus berlangsung, ya. Jadi setelah merdeka Indonesia ya belum aman, ya, belum aman dan belum sejahtera, ya, belum. Tapi masih banyak ujian-ujian atau sandungan-sandungan, ya. Nah, kita lihat yang pertama. Yaitu berita proklamasi kemerdekaan disebarluaskan melalui kantor berita Jepang, namanya Domain. Jadi kantor berita Jepang sudah menyiarkan bahwa Indonesia sudah merdeka dengan proklamasi tersebut. Nah, kemudian satu hari setelah proklamasi tanggal 17 Agustus, ya, PPKI yang dibentuk oleh Jepang, PPKI itu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh Insinyur Soekarno, ya. Yang sebelumnya, sebelum organisasi PPKI terbentuk adalah organisasi BPUPKI, yaitu Badan Persiapan Usaha-usaha, Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Setelah dibubarkan BPKI, maka dibentuk PPKI untuk mempersiapkan Indonesia merdeka. Tapi sebelum PPKI bekerja, ternyata Jepang sudah kalah dengan sekutu, ya, menyerah pada sekutu, dan Indonesia langsung memproklamasikan tanpa lagi ada PPKI. Nah, tapi setelah kemerdekaan baru PPKI ini yang sudah dibentuk dan diketuai oleh Insinyur Soekarno, maka mengadakan sidang. Nah, makanya memang berarti PPKI bermanfaat juga, ya, untuk kelanjutan proklamasi, ya. PPKI mengadakan sidang yang hasil keputusannya yaitu yang pertama mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang sampai sekarang, ya, sampai sekarang yang mukadimahnya itu suka dibaca pada waktu upacara. Nah, itulah UUD 45. Tapi berbeda dengan UUD 45 yang pas lahir tanggal 18 Agustus ini, yang sekarang ini sudah banyak perubahan atau amandemen, ya, sudah 4 kali amandemen. Nah, yang pertama mengesahkan, yang kedua menetapkan Soekarno sebagai Presiden RI dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presidennya. Yang ketiga, pekerjaan Presiden sementara waktu dibantu oleh Komite Nasional. Nah, kalau sekarang itu berarti DPR MPR. Kalau sekarang, ya, kalau dulu namanya Komite Nasional. Baik, ini peristiwa setelah kemerdekaan. PPKI bersidang hasilnya ini. Nah, kemudian ada peristiwa lainnya, yaitu peristiwa 10 November 1945. Nah, ini peristiwa ini disebabkan karena tentara sekutu yang mendarat di Surabaya mengultimatum agar rakyat Indonesia ini meletakkan senjatanya pada tanggal 10 November, itu batas terakhirnya.
ya. Tapi rakyat Surabaya tidak mau melakukan apa yang diultimatumkan oleh Sekutu supaya menyerahkan senjata, tidak mau. Nah, yang akibatnya rakyat Indonesia lebih baik mati daripada dijajah. Nah, yang akhirnya terjadilah pertempuran 10 November 1945 dan dari pasukan Sekutu meninggal ya, Brigadir Jenderal Malabi itu meninggal. Tapi di pihak Indonesia, di pihak Surabaya ya, area-area Surabaya banyak yang meninggal. Nah, itu karena pertempuran habis-habisan, sehingga setiap tanggal 10 PMU itu diperingati sebagai Hari Pahlawan karena banyak yang meninggal itu. Nah, tokoh perjuangan rakyat Surabaya itu adalah Bung Tomo, itulah sebagai pelopor tokohnya. Kemudian yang ketiga, pertempuran 5 hari di Semarang, tanggal 15 sampai 20 Oktober 1945, disebabkan karena rakyat Indonesia melucuti senjata tentara Jepang. Ya, nah ini karena Jepang sudah kalah, maka tentara Jepang itu dilucuti. Nah, itu penyebabnya, sehingga terjadi pertempuran 5 hari di Semarang. Kemudian yang keempat ya, pertempuran Ambarawa tanggal 12-15 Desember yang disebabkan karena tentara Sekutu ingin membebaskan tawanan-tawanan tentara Jepang. Ya, tawanan tentara Jepang itu Belanda. Nah, tentara Sekutu ingin membebaskan. Nah, berarti ditolak oleh rakyat Indonesia, maka terjadilah pertempuran Ambarawa. Kemudian pertempuran Ambarawa ini dipimpin oleh Kolonel Sudirman, jadi Panglima Besar Indonesia ya, Jenderal Sudirman. Kemenangan rakyat Indonesia atas Ambarawa ini didirikanlah ya, karena kemenangan maka didirikanlah monumen yang namanya monumen Palagan Ambarawa. Namanya Palagan Ambarawa. Nah, kemudian yang terakhir, pertempuran Bandung Lautan Api disebabkan karena tentara Sekutu menuntut agar rakyat Indonesia menyerahkan senjata-senjatanya yang dibawa penduduk sipil, sama seperti di Surabaya. Nah, kalau Bandung Lautan Api, maka perintah dari pemimpin di Bandung supaya tentara Sekutu tidak menjajah kembali Bandung, tidak menduduki Bandung, maka semua bangunan-bangunan pemerintahan atau bangunan-bangunan yang akan dijadikan sebagai tempat ya, markas Sekutu, maka dibakar habis oleh rakyat Bandung. Dibakar supaya tidak ditempati sebagai tempat tentara Sekutu. Maka dibakar, maka dikenal sebagai Bandung Lautan Api. Baik, waktu kita tinggal sedikit ya. Tokoh-tokoh proklamasi yang kita lihat ini ada 3. Pertama Soekarno, yang kedua Muhammad Hatta, dan yang ketiga Ahmad Subarjo. Kamu bisa baca sendiri karena waktunya sudah terbatas ya. Ini dia biografi dari Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Kemudian cara mengisi kemerdekaan dan menghormati para pahlawan kita. Yang pertama, cara mengisinya belajar dengan baik, ikut berperan aktif dalam kegiatan organisasi, mencintai produk Indonesia, mencintai kesenian budaya Indonesia, memiliki semangat berwirausaha. Kemudian cara menghargai pahlawan, penganugerahan gelar pahlawan, mengabadikan nama para pahlawan sebagai nama jalan, kan ada Jalan Jenderal Ahmad Yani dan lain sebagainya. Membangun tugu, monumen, memperingati peristiwa bersejarah seperti 10 November, berziarah ke Taman Makam Pahlawan, mengikuti upacara, melanjutkan perjuangannya. Nah, itulah materi singkat ya. Kamu bisa pelajari lagi dari video ini, dicatat. Nah, kemudian kamu mengerjakan latihan biasa ya, dan kamu kumpulkan sesuai dengan hari yang sudah ditentukan. Ya. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.